Di sisi lain terlihat Hung sedang melihat kemampuan tim didikannya yaitu tim siluman, di mana para pemain tim siluman mampu menendang sebuah bola besi dari dalam air. Esoknya, Sing dan kawan-kawan terlihat sedang mendaftar untuk ikut kompetisi bola yang diadakan saat itu. Tak lama, datanglah Hung yang merupakan pimpinan dari pertandingan tersebut. Saat melihat para pemain tim Shaolin, Hung pun seketika tertawa dan ingin sekali melihat mereka di pertandingan. Bahkan, Fung diberikan pendaftaran secara gratis. Tentu hal itu membuat mereka senang. 我真的很想看看，有没有报名费啊？我给你。多谢多谢。哎呀，无所谓。 Saat Hung bermaksud ingin mengintimidasi Fung dengan menyuruhnya membersihkan sepatunya, Hung justru terlihat konyol saat mereka semua berebut untuk membersihkannya. Bahkan sampai membuat sepatunya terlepas dan terlihat kaos kakinya bolong. Sat! Emang kepikiran anjing jok-jok kayak gini. Saat malam hari, Sing pun mengajak Ahmui untuk melihat beberapa baju di sebuah toko. Hal itu dilakukannya karena Sing merasa sangat berterima kasih atas sepatunya yang sudah diperbaiki. Sing pun mengatakan bahwa kelak saat dirinya menjadi bintang besar, dia akan membelikan Ahmui baju yang diinginkannya. Namun, Ahmui menjawab bahwa dirinya tidak ingin yang neko-neko dan hanya minta dibelikan sebuah sepatu Kets. Yang pada faktanya, Ahmui menjahit sepatu Sing bukan karena ingin timbal balik, tetapi karena memang dia tulus melakukannya. Dan yang menarik adalah setelah mengajak Ahmui melihat-lihat, Sing langsung membersihkan toko tersebut karena ternyata dia sudah berjanji untuk membersihkannya agar bisa mengajak Ahmui ke sana. 要有自信啊！你是最好的，知道吗？ Saatnya pertandingan, mereka pun terlihat bersemangat dan memberi salam kepada para penonton yang ternyata hanya ada tukang bersih-bersih di sana. 多谢你们的支持，多谢。要吵啦！是去扫地的。扫地都不是关。 Bahkan sebuah sapu lidi pun terbang menghantam mereka. 进入决赛。 Saat pertandingan akan dimulai, tim lawan terlihat tertawa melihat para pemain tim Shaolin. Apalagi saat si kepala besi mendapatkan kartu kuning bahkan sebelum permainan karena merokok di tengah lapangan. 那狗啊， Namun ketika peluit ditiup, tim lawan langsung kebobolan di detik awal. Tak percaya dengan apa yang dilihat, lagi-lagi Sing menjebol gawang tim lawan. 是幻觉。 Dan untuk ketiga kalinya, bola terlihat sudah berada di jaring gawang tim lawan. Hal tersebut membuat Fung terkejut karena hingga menit ini tim Shaolin berhasil mencetak 40 gol dari tim lawan. 吓不倒我！ Bahkan semua pemain tim lawan ikut masuk ke dalam gawang. Dari situ, tim Shaolin berhasil melewati setiap pertandingan dengan mudah dan langsung mendapatkan perhatian dari media. Di tempat lain, Ahmui terlihat datang ke sebuah klinik kecantikan agar penampilannya terlihat menarik dan itu dilakukannya hanya agar Sing terkesan saat melihatnya. Satu lagi, pemilik klinik tersebut pun sangat amat terlihat cantik banget. Dengan prestasi tim Shaolin, Puma pun memberikan sepatu gratis untuk mereka semua. Dan untuk itu mereka membuang sepatu lama mereka dan merayakan kemenangannya dengan acara makan-makan. Tak lama muncullah seorang wanita cantik yang ternyata itu adalah Ahmui. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, Ahmui melakukan itu semua demi Sing dan agar Sing lebih tertarik padanya. Namun nampaknya itu semua sia-sia, karena pada kenyataannya Sing menganggap Ahmui sebagai sahabatnya. Bahkan saat Ahmui ingin menjahit sepatunya lagi, Sing berkata bahwa itu tidak perlu lagi dilakukan karena semua sudah disediakan. 不会，鞋子破了我就把它扔掉。 Esoknya mereka pun kembali bertanding. Dan pada pertandingan ini mereka harus melawan sebuah tim wanita yang menyamar sebagai pria, di mana mereka semua memiliki kemampuan spesial efek yang sama. Namun, tim Shaolin tidak perlu khawatir, karena mereka memiliki kiper Bruce Lee yang siap menjaga gawang. Hanya dengan satu gibasan tangan, bola langsung memental.
Bahkan berkali-kali tendangan tak mampu menembus gawangnya. Dan justru malah tim lawan yang kebobolan, dan itu langsung dari tangan sang kiper sendiri. Bagong gak tuh? Dengan kemenangan tim Shaolin yang terus-menerus membuat Hung khawatir dan meminta Fung untuk mengalah dalam pertandingan final nanti. Sebagai imbalan, dia akan menerima cek dengan nominal yang sangat besar. Namun, Fung tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti di masa lalu. 不过不是这张纸，是全国冠军。 Tiba hari final, Sing dan kawan-kawan terlihat berangkat menuju ke stadium. Namun Sing meminta untuk berhenti dulu tepat di toko kue Ahmui. Namun ternyata Ahmui sudah tidak di sana lagi. Setelah ditanyakan kepada bosnya, dia mengatakan bahwa beberapa hari ini kue buatannya terasa asin sehingga si bos terpaksa memecatnya. Setelah Sing mencoba kue yang tergeletak di sana, akhirnya dia sadar bahwa setelah malam itu Ahmui terus menangis yang menyebabkan air matanya bercampur dengan adonan kue buatannya. Stephen Chow walaupun raja komedi tetap loh setiap filmnya ada part seriusnya, jadi filmnya nggak terlalu monoton dan itu sangat good job sekali. Tiba di stadium, Sing dan kawan-kawan akhirnya bisa sampai ke titik tersebut dan hanya tinggal selangkah lagi mendapatkan piala kemenangan. Namun tanpa mereka sadari, Fung sudah merencanakan sesuatu yang buruk. Saat peluit berbunyi pertanda pertandingan dimulai, tim siluman terlihat sangat terkoordinasi dan nampak berbeda dengan tim-tim sebelumnya yang mereka lawan. Sing pun melakukan tendangan harimau yang mustahil untuk bisa dibendung. Namun ternyata kiper tim siluman mampu menangkap bola tersebut hanya dengan satu tangan dengan posisi yang sangat santai. Dan yang paling mengejutkan adalah mereka semua justru mempersilahkan Sing untuk mencobanya kembali. Untuk itu, Sing mengincar sudut yang mustahil agar mendapatkan gol. Namun, lagi-lagi kiper siluman mampu menangkapnya. Bahkan, tiang atas gawang pun sampai penyok dibuatnya. Dan untuk ketiga kalinya, Sing dipersilahkan untuk mencobanya kembali. Lalu dengan kaki besinya, Sing mengeluarkan seluruh tenaga yang dimilikinya dengan melakukan tendangan yang mengakibatkan tanah bergelombang. Dan lagi-lagi, kiper siluman mampu menangkapnya dengan mudah. Bahkan, efek riak tendangan tersebut seperti tidak dirasakan sama sekali oleh si kiper. Faktanya, Hung sudah menyuntikkan obat khusus buatan Amerika yang membuat tim siluman memiliki power, stamina, dan ability yang jauh di atas rata-rata manusia normal. Hal tersebut membuat tubuh mereka semua mengeluarkan efek negatif seperti siluman. Tidak hanya itu, semua pengurus, wasit, dan komite pertandingan pun memihak kepada Hung. Dan sampai sini, kita bisa melihat bahwa sangat mustahil bagi Sing dan kawan-kawan untuk menang. Apalagi, hanya 6 orang dari mereka yang memiliki kemampuan kungfu. Lanjut, tak diduga, kiper siluman langsung melempar bolanya sampai ke gawang tim Shaolin yang membuat si tangan besi merasakan sakit untuk pertama kalinya. Tak cukup sampai situ, striker tim siluman pun melakukan tendangan biasa yang mampu membelah tanah hingga membuat si tangan besi terlempar ke tiang atas gawang. Hal tersebut membuat satu tangannya berdarah, namun dia tetap memaksakan diri. Hingga saatnya, tim siluman melakukan tendangan api berputar yang membuat si tangan besi harus mengalami cedera, di mana tangannya mengalami luka dalam dan harus terlempar keluar gawang. Si tangan besi pun harus rela meninggalkan pertandingan walau tetap dengan gaya yang keren. Saat pertandingan dimulai kembali tanpa kiper, tim Shaolin makin dibombardir. Dimulai dengan si kepala besi yang beradu kekuatan dengan salah satu pemain tim siluman, di mana untuk pertama kali dalam hidupnya, si kepala besi harus mengalami cedera pada kepala besinya. Dilanjutkan dengan si tubuh ringan yang harus rela nancelep ke dalam tanah. Kemudian, si kaki mengikat justru harus terikat oleh 2 pemain tim siluman hingga kakinya cedera pula. Sing yang emosi pun mengadu kemampuan dengan striker tim siluman sampai wasit memisahkannya. Dan si wasit curang itu pun harus rela kepalanya dijitak hingga dipukul oleh pelaku yang masih misterius. Anjing.
Dengan permainan sadis tim siluman, membuat 2 orang dari mereka memutuskan untuk berhenti bermain, hingga menyisakan 8 orang yang kebanyakan mengalami cedera. Di saat stres itulah, si baju besi memutuskan untuk menjadi kiper. Hingga saatnya tiba, mereka mengawali permainan dengan membentuk formasi benteng Shaolin yang langsung ambiar dengan mudah. Saat tim siluman sudah berkumpul, kini saatnya si baju besi memperlihatkan kemampuannya. Tim siluman langsung menggempur si baju besi hingga terlempar beberapa kali. Namun, dia tetap tegar dan justru mengeluarkan jurus memberatkan tubuh yang membuat dia tetap tegak berdiri di sana. Si baju besi pun harus rela dihantam bola api berkali-kali hingga membuat semua orang miris melihatnya. Tapi pada suatu titik, dia berhasil mengikat bolanya dengan perut dan melemparkan bola tersebut jauh ke atas. Sing pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan tendangan memantul yang membuat kiper tim siluman terkecoh. Namun, kiper siluman dengan curang menggeser tiang gawang agar bolanya tidak masuk. Sing yang emosi langsung menghampiri bolanya namun berhasil dicegat dan disitulah dia mengalami cedera parah pada lututnya. Dengan cepat Hung menyuruh timnya melakukan serangan terakhir. Dan tendangan tersebut adalah tendangan panah angin yang membuat si baju besi harus tertusuk panah angin tersebut hingga kamera wartawan di belakang pecah. Dengan 7 pemain yang tersisa, Sing dan kawan-kawan pun terpaksa harus menerima kekalahannya. Dan saat mereka semua sudah putus asa, datanglah Saitama untuk menolong. Dan ternyata itu adalah Ahmui yang sudah menjadi botak. Ahmui mengungkapkan bahwa dia datang ke sana untuk membantu. Kemudian dia menyuruh Sing untuk memakai sepatu lamanya. Dan saatnya tiba, Ahmui berjalan dengan diiringi lagu instrumental yang keren, tapi diakhiri dengan membentur tiang gawang. Tak cukup sampai situ, Ahmui pun ternyata salah posisi gawang. Dan untuk ketiga kalinya dia melakukan tindakan bodoh dengan mengoper bolanya kepada tim siluman, yang membuat tim siluman menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu tendangan iblis. Aura jahat pun nampak terserap ke dalam bolanya yang menghasilkan api. Namun dengan teknik yang sama saat dirinya membuat kue, Ahmui dengan mudah bisa mengendalikan bola tersebut. Hingga pada detik-detik terakhir, Ahmui melemparkan bolanya ke atas selalu ditendang oleh Sing yang menghasilkan sebuah tendangan tornado yang sangat dahsyat. Kiper siluman yang tadi jago pun harus rela bajunya robek karena tendangan maha dahsyat tersebut. Hung yang emosi pun tak sengaja jatuh dari tangga. Dan akhir dari permainan ini terlihat tidak seperti pertandingan bola dan justru nampak seperti film bencana alam, contohnya 2012 Movie dan San Andreas. Namun dengan semua yang terjadi, akhirnya tim Shaolin berhasil memenangkan pertandingan dan uang hasil kemenangannya akan dipakai untuk mengganti rugi kerusakan lapangan tersebut. Dan sesuai impian Sing di awal, seni bela diri kungfu kini sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang di sekitarnya. Sing sendiri akhirnya menikah dengan Ahmui dan hidup bahagia. Terakhir dikabarkan bahwa Sing akan bergabung bersama geng Kapak. Tamat, ending yang sangat mengkungfukan. Kayaknya udah jelas semua deh ya, nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Tapi jujur kalau boleh berpendapat, Stephen Chow emang bener-bener niat bikin film ini, apalagi di film Kung Fu Hustle. Special efeknya udah keren gitu pada masa itu 2001, apalagi sekelas film Asia. Kayaknya nyewa orang Hollywood buat bikin CGI-nya. Tapi ya entahlah, hanya boboho yang tahu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-kali memakai jurus saat main bola jika tidak ingin lapangannya hancur. Saya John beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan salam pengangguran Indonesia. Ketiak Kudanil.